Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh bibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwah masyaikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith الإمام النبهاني وشارحها الإمام اللهجي وناشرها أبويا سيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهجي رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وفي المواهب عن مقاتل بن حيان قال أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام اسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد وعلي فتوكل فسر لأهل سوران إني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول صدق النبي الأمي صاحب الجمل والإذراع والعمامة والنعلين والهراوة الجعد الرأس الصلت الجبين المكرون الحاجبين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنفي الواضح الخدين الكث اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة قوله صلت الجبين واضحه وأدعج العينين شديد سواد العين وأكنى الأنف طويله مع دقة أرنبته في وسطه بعد ارتفاع قال ابن الأثير والصحيح في صفة وحواجبه صلى الله عليه وسلم أنها سوابغ من غير قرن. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian, memulai kembali aktivitas bulanan kita walaupun agak sedikit dihadang oleh hujan, tapi alhamdulillah masih banyak juga yang datang. Hujan-hujan tetap datang, alhamdulillah.
Insyaallah semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita mudah-mudahan murni tulus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niat memang mau talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena murid lah habis sekarang. Kalau yang cuma hadir murid, habis murid apa lagi? Kan itu. Muridnya sudah habis. Tapi Nabi dah habis. Itu sekarang ini seperti murid. Karena yang kita dengar, yang kita baca adalah tentang Nabi besar Muhammad SAW, sahibul maulid. Jadi, alhamdulillah. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita selalu bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih di dalam bab hadis-hadis yang akan menyebutkan tentang khalqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis yang barusan kita baca diriwayatkan oleh Imam Al-Qustullani dalam kitab beliau Al-Mawahib. Jadi wafil mawahib artinya di dalam kitab Mawahib. Nah, beliau itu punya kitab namanya Mawahib Al-Laduniyah, kitab yang cukup terkenal. An-Muqatil bin Hayyan, dari seorang tabi'in, dari seorang perawi. Muqatil ini tabi'in, generasi keempat, generasi ketiga. Muqatil bin Hayyan beliau berkata, Auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Allah memberikan wahyu ke Nabi Isa. Tentunya Muqatil ini bisa jadi mendengar dari Nasrani, dari Ahlul Kitab. Bagaimana seorang Muslim tahu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa? Bisa dua cara. Cara pertama yaitu melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sanadnya sama beliau dihapus di sini. Itu, ya. Sanadnya sama beliau tidak disebutkan, langsung beliau menyebutkan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Dari mana beliau tahu isi wahyu Allah kepada Nabi Isa? Bisa jadi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering menceritakan, meriwayatkan, menyampaikan kepada sahabat wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menceritakan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa begini, dan seterusnya. Cara kedua, beliau ini bisa tahu wahyu Allah kepada Nabi Isa dari Nasrani, dari umat Nabi Isa. Mereka yang menceritakan kepada muslimin. Mereka meriwayatkan kepada muslimin termasuk daripada wahyu Allah kepada Nabi Isa begini. Tentunya kalau sampai ada ahlul kitab yang meriwayatkan hadis seperti ini kepada muslimin, itu ahlul kitab yang jujur berarti. Karena isi wahyunya itu apa? Isinya memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung Nabi Muhammad, menyebutkan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpama ahlul kitab tadi yang meriwayatkan hadis ini belum masuk Islam, berarti dia ahlul kitab yang shadiq, yang jujur. Umpama udah masuk Islam, berarti udah muslimin. Ya, jadi jangan heran kalau ada tabi'in atau sahabat yang meriwayatkan dari ahlul kitab. Hadithu an ahlul kitab wala haraj, kata Nabi Muhammad. Silahkan kalian meriwayatkan dari ahlul kitab selagi
tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, kalau riwayatan, cerita, isi, kabar yang disampaikan oleh ahlul kitab kepada kita tidak bertentangan dengan syariat Nabi, maka jadi kalau bertentangan, udah jangan percaya, pasti bohong gitu. Kalau dia mendukung atau sama dengan syariat kita, percayai. Jadi apa yang diriwayatkan oleh ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi itu sama dengan syariat kita, percayai. Tapi kalau misalkan yang mereka riwayatkan kepada kita tidak bertentangan, juga tidak mendukung kita, artinya di tengah, itu kata Nabi, tidak usah didustai, tidak usah dipercayainya. Kalau kalian ingin meriwayatkannya hanya sebatas misalkan, kan banyak kadang ada nasihat Nabi Isa, kadang di kitab Ihya banyak disebutkan, di kitab tasawuf. Itu dari mana mereka? Imam Ghazali dari gurunya sampai ke mana? Ujung-ujungnya sampai ke Nasrani. Kalau tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Karena cuma dua sumber itu kita bisa mendapatkan periwayatan dari Nabi Isa atau dari Nabi Musa atau dari nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi caranya macam itu. Di sini Muqatil beliau tidak menyebutkan ini hadis beliau dengar dari mana. Cuman dari dua kemungkinan tadi, tetap hadis ini bisa kita amalkan, bisa kita kaji. Kenapa? Karena isi hadis ini tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu maksudnya. Awhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ke Nabi Isa alaihi salam. Isma' wa ati'. Dengarkan dan patuh, wahai ya bena tahirah, wahai putrinya, perempuan yang suci, yaitu Siti Maryam, tahirah, al-bikril batul, al-bikir yang masih perawan, al-batul, al-batul artinya yang al-ba'idah, yang jauh dari laki-laki. Al-batul yang jauh dari laki-laki. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa suami. Dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihi wassalam. Inni khalaqtuka min ghairi fahlin. Aku menciptakan kamu tanpa adanya bapak. Fahl tanpa adanya suami. Artinya ibunya. Ibunya itu Siti Maryam melahirkan tanpa ada suami. Faja'altuka ayatan lil alamin. Aku jadikan kamu itu tanda untuk alam semesta ini. Tanda bahwasanya Allah mampu. Dan apakah mampu Allah untuk mengulangnya? Mampu. Jadi qudratullah, kekuasaan Allah, sifat Allah al-qudrah itu mampu untuk menciptakan orang seperti Nabi Isa. Cuman apakah akan terjadi? Tidak akan terjadi. Itu khusus untuk Nabi Isa alaihi assalam. Jadi beda. Mungkin terjadi atau tidak terjadi, beda dengan Allah mampu atau tidak mampu. Kalau kemampuan Allah mampu semua. Allah menciptakan manusia seperti Nabi Adam lagi, mampu tanpa bapak, tanpa ibu, misalkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa nggak menciptakan, menjadikan perempuan lahir tanpa anak? Mampu. Tanpa suami? Mampu, seperti Nabi Isa.
Tapi apakah akan terjadi? Tidak. Itu udah diklaim khusus untuk Nabi Isa alaihi assalam. Khusus untuk Nabi Isa, mukjizat untuk Nabi Isa. Oke, Allah jadikan mukjizat untuk Nabi Isa sebagai tanda, ayah lil alamin, untuk alam semesta ini bahwasanya Allah mampu untuk melakukan segala hal. Jangan gara-gara biasanya anak itu lahir dari suami istri, oh berarti harus cek ini terus. Nah, itu tidak ada hukum alam, misalkan hukum tabiat, hukum alam, hukum alam semesta itu tidak ngaruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Khaliqul Alam, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah nak bikin cak mana bisa. Makanya Nabi Isa alaihi salam Allah lahirkan tanpa bapak. Fa iyaya fa'bud, maka kepadakulah kau harus menyembah wahai Isa. Oh, apakah Nabi Isa mau menyembah selain Allah? Tidak. Kadang memang kita temukan di dalam khitabullah li anbiya'ihim, kadang kita dengar galak di Al-Quran misalkan, atau di hadis-hadis qudsi seperti ini, seakan-akan Allah mengajak bicara para anbiya, para nabi itu seakan-akan kalau Allah perintahkan mereka akan melakukan kebalikannya. Ini fa iyaya fa'bud, ay ubud nih, sembahlah aku, hanya kepadaku kau harus menyembah wahai Isa. Jangan kita bayangkan mungkin Nabi Isa kalau tidak ada perintah ini bisa menyembah selain Allah. Nah, mungkin kan. Di Al-Quran banyak atau ada beberapa ayat seperti itu. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau isyrak wahai Muhammad, kalau kau musyrik wahai Muhammad, atau kalau kau murtad wahai Muhammad, maka amalmu akan hangus semuanya. Dan mustahil. Tapi khitab ini ada di Al-Quran. Yang diajak bicara Nabi. Lain asyrakta. Nah, ini kan domir mutakallim yang diajak bicara. Khitab lil mutakallim. Mawjud, ada. Kalau kamu murtad. Siapa kamu ini? Ya Nabi. Makanya kadang orang yang otaknya agak miring sedikit, itu ngomong Nabi mungkin murtad. Nah, itu alhamdulillah. Dari mana itu? Cuma tahu terjemahan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang ngomong, kalau kamu murtad wahai Muhammad, maka amalmu akan hangus semuanya. Akhirnya dia ngomong mungkin Nabi murtad. Nabi itu biasa saja, sama seperti manusia yang lain. Itu. Mereka baca ayat-ayat yang seperti ini. Pertama, mereka tidak paham. Kedua, mereka lupa ayat-ayat yang lain. Jadi memang, makanya sering kita dengar dari Abu Said Ahmad, beliau banyak mengatakan kepada kita, banyak-banyak kita ini harus mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sama Allah. Karena dengan kekurangan yang kita miliki, kita tetap berada di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada di rel, di jalan yang benar, alhamdulillah. Dengan kekurangan kita, dengan kemaksiatan kita, dengan keteledoran kita, masih Allah jaga akidah kita. Allah pilih kita di rel ini. Bukan rel yang kalau buka ayat Al-Quran, pasti yang dicari ayat-ayat yang seakan-akan ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Kan ada kelompok seperti itu kan. Wawajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad itu sebelum dapat utusan Allah sesat. Itu dalilnya Al-Quran. Allah mengatakan wawajadaka dhallan fahada. Kami mendapatkan kamu sesat, kemudian kami memberimu hidayat wahai Muhammad. Nah itu. Jadi mereka itu tiap baca Al-Quran, seakan-akan yang mereka inginkan ayat-ayatnya seperti itu. Mereka tidak diberi taufik oleh Allah
untuk mendengarkan ayat-ayat yang memuji Nabi Muhammad. Innaka la'ala khuluqin azim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa ma kadzabal fuadu. Itu mereka jauh. Mereka kayak khusus di ayat ini, naudzubillah. Maka kita bersyukur sama Allah, kita ada di manhajul mahabbah. Ada di rel, ada di jalan yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mendengar ayat-ayat seperti itu, dan itu semuanya udah ada takwilannya dari ulama. Jangan takut. Ketika ayat tadi, lain asyrakta, kalau kau murtad wahai Muhammad, memang Allah itu kadang di beberapa ayat mengajak bicara Nabi Muhammad SAW seakan-akan keras Allah ngajak bicaranya. Tapi itu kata ulama, itu dari jenis tarbiyah, pendidikan, edukasi Allah untuk kita, bukan untuk Nabi. Jadi omongan yang keras itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Nabi. Bagaimana untuk kita? Seakan-akan ada pesan di situ dari Allah. Kalau Nabi saja Allah marahnya begitu, apalagi kita. Pesan itu. Ini Nabi aja. Kalau Nabi, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, la akhadna minhu bil yamin. Kalau Muhammad ini ngarang-ngarang, masa Nabi Muhammad ngarang-ngarang? Kata Allah, kalau umpama Muhammad ngarang-ngarang Al-Quran, maka Nabi ngarang, tidak mungkin. Allah sendiri yang menafikan di Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi apa maksud ini? Maksud dari ayat yang keras ini itu tarbiyatu lil asaghir. Itu kata ulama. Jadi khitabnya, omongannya, ayatnya Allah ajak bicara al-akabir, orang-orang besar seperti Nabi Muhammad, tapi tarbiyahnya, isinya diarahkan kemana? Lil asaghir, untuk yang di bawah mereka, yaitu kita. Untuk kita. Ulama lain mengatakan ada cara yang lain untuk menerima ayat ini. Di dalam bahasa Arab atau di dalam cara muhawarah orang Arab, itu kadang mereka ngajak ngomong fulan, tapi yang dimaksud yang di sampingnya. Itu gaya orang Arab ngomong. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka Al-Quran penuh dengan macam cara Arab ketika berbicara. Al-Quran kan turun dengan bahasa Arab kepada Nabi yang dilahirkan dari Arab. Maka isi Al-Quran, isi Arabiah. Kita pengen tahu bagaimana sastra Arab, pelajari Al-Quran. Dari situ akan kita pahami semua tentang sastra Arab. Termasuk metode orang Arab berbicara, itu kadang mereka ngajak bicara satu orang, tapi yang dimaksud yang di sampingnya. Sampai ada pepatah yang mengatakan iyyaka a'ni wasma'i ya jarah. Iyyaka a'ni, kamu yang aku ajak bicara, domirnya ke kamu. Wasma'i ya jarah, tapi tetangganya dengar. Artinya ini omongan memang yang aku ajak ngomong tahu, tapi yang dimaksud yang di samping. Jadi kalau kita baca ayat di Al-Quran yang seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, kalau kamu murtad wahai Muhammad, kalau kamu mengarang-arang Al-Quran wahai Muhammad, dan jujur, artinya itu bukan untuk Nabi. Memang yang diajak bicara oleh Allah Nabi, tapi yang Allah maksud kita. Yang Allah ajak bicara Nabi, tapi tarbiyahnya itu untuk kita, bukan untuk Nabi. Mustahil itu untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pasti tidak mungkin murtad, tidak mungkin ngarang-ngarang dari Allah. Allah sendiri yang menafikan, wa ma yantiqu 'anil. Jadi isi dari ayat itu tarbiyahnya, didikannya, edukasinya untuk kita umat Al-Quran.
Tapi Nabi itu membawa, beliau menjadikan diri beliau tameng. Untuk apa? Untuk menerima khitabullah. Ini termasuk bentuk sayangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadikan diri beliau tameng untuk apa? Untuk menerima omongan-omongan yang keras dari Allah, padahal maksudnya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita kira ini yang ngomong yang ngomong Allah ini sekelas Nabi Isa ini. Ketika Allah hisab Nabi Isa, Allah pertanyakan, Allah adili Nabi Isa dengan Nasrani yang menjadikan Tuhan selain Allah. A'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah, wahai Isa, jadi nanti di hari kiamat Allah panggil Nabi Isa, Allah panggil umat Nabi Isa yang nyembah selain Allah. Di situ Allah adakan mahkamah agung. Kata Allah, wahai Isa, betul apa? Kau yang mengajak mereka bahwasanya mereka harus menyembahmu dan menyembah ibumu. Ini Allah lagi menghadiri Nabi Isa, diriwayatkan dalam kitab tafsir ketika menjawab ini sampai gemeteran. Yang ngajak ngomong Allah. Apakah kau, wahai Isa, yang ngajak mereka untuk menyembahmu dan ibumu? Itu. Apa jawab Nabi Isa? Ya Allah, selama aku hidup, kau tahu, aku tidak pernah mengucapkan itu. Dijawab sama Nabi Isa. Itu kata ulama tafsir, Nabi Isa menjawabnya sampai gemeteran. Menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khitabullah thaqil, berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila di Al-Qur'an. Allah yang mengatakan, wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu perkataan yang thaqil, yang berat. Al-Qur'an itu bukan enteng. Berat. Cuman berkat Nabi Muhammad jadikan diri beliau tameng untuk menerima beratnya Al-Quran, disaring sama Nabi, maka kita bisa bacanya dengan hayyin, layyin, santai gitu baca. Bahkan kadang kita masih kurang adab ketika membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu qaulan tsaqilah, perkataan yang berat, bukan sembarangan ucapan Allah. Bayangkan, ucapan Allah. Mukjizat Nabi yang paling sempurna itu Al-Quran. Bukan sembarangan. Tapi Nabi jadikan diri beliau tameng sehingga beliau tertuju kepada beliau khitab-khitab, ucapan-ucapan yang agak keras dari Allah, padahal yang dimaksud dari ucapan tersebut kita umat Al-Quran, bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan fa iyaya fa'bud. Ini bukan untuk Nabi Isa. Nabi Isa dari kecil udah nyembah Allah, kan itu. Apa? Inni Abdullah ataniyal kitaba walam yaj'alni syaqiyya. Kata Nabi Isa ketika Siti Maryam membawa Nabi Isa habis melahirkan, Siti Maryam bawa Nabi Isa. Orang kampung komen kalau, ini tidak benar, Maryam, kau kan tidak pernah kawin, kenapa punya anak? Wah, ada macam-macam dituduh-tuduh. Siti Maryam tidak ambil pusing. Fa'asyarat ilaih. Siti Maryam ngasih isyarat, ajaklah ngomong budak ini. Aku dengar jawab. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Atau mereka, bagaimana kami ngajak anak kecil berbicara, bukan anak kecil, bayi. Oke, termasuk bayi yang bicara Nabi Isa. Ada beberapa bayi kan yang disebutkan dalam sejarah masih bayi udah ngomong, habis itu diem lagi, bukan ngomong terus sampai bisa, bukan bisa jadi bayi dan bisa ngomong, dan bisa bicara, ngomong, mereka mengucapkan ucapan yang keras, yang bagus, habis itu diem lagi, bayi lagi, oe lagi, gitu. Salah satunya Nabi Isa, terus yang cerita Bani Israel Jurej, terus yang cerita perempuan yang ingin dilempar
yang iman kepada Allah. Zaman Fir'aun kalau tidak salah itu, Ashabul Ukhdud yang digali parit digali, hidupkan api, yang iman dilempar semua ke api itu. Ibu ini sedih bawa anak, ibu ini mukmin. Anaknya ngomong, ya Umi la tahzan, jangan sedih wahai ibu, kita berada di jalan yang benar. Senang, langsung lempar ke dirinya ke api. Yang keempat Nabi Isa. Ya, yang keempat Nabi Isa. Yang kelima, ada yang kelima. Al-Faqir ingat dapat faedah ini dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Yang kelima itu kalau tidak salah di zaman Nabi Musa. Ada yang kelima kalau tidak salah di zaman Nabi Musa. Walhasil Nabi Isa dari kecil sudah, ini Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah. Dari bayi udah ngakui dia hambanya Allah. Tidak mungkin Nabi Isa nembah selain Allah. Tapi kenapa Allah katakan ini? Fa'iyaya fa'bud. Ini tadi. Iyaka a'ni wasma'iyya jarah. Yang aku ajak ngomong kau wahai Isa, tapi yang harus dengar adalah umatmu wahai Isa. Umatmu itu harus menyembah aku, bukan menyembahmu, bukan menyembah ibumu. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alayya fatawakkal. Hanya kepadakulah kalian harus bertawakal. Fassir li ahli Suran, kasih tahu kata Allah. Li ahli Suran, ahli Suryaniyah. Suran ini Suryaniyah, ya umat Nabi Isa yang berbahasa Suryaniyah. Kasih tahu kepada mereka, inni anallah, bahwasanya sesungguhnya aku ini Allah, Al-Hayyu, yang hidup. Hay, Allah mempunyai sifat hayatun, hidup. Jadi selain mawjud juga hayat. Allah ada dan Allah hidup. Dan hidupnya Allah ini daim wa baqa. Hidupnya Allah ini tidak ada kidam wa baqin, qadim wa baqin. Allah hidup dan hidupnya Allah tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak mana stop di situ? Karena otak kita tidak bakal bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Yang penting harus kita yakini Allah mawjud, Allah ada, dan Allah hay, Allah hidup. Hidupnya Allah qadim, tidak ada awalnya, wa baqi, dan tidak ada akhirnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya katakan Allah nak ngebantah Nasrani ini. Kalau Tuhan yang kalian anggap Tuhan Siti Maryam meninggal, bukan Tuhan. Isa akan meninggal. Nabi Isa akan meninggal walaupun sekarang masih diangkat oleh Allah di langit, masih ada Nabi Isa di langit ketiga bersama Nabi Yahya beliau, tapi nanti tetap meninggal. Jadi Tuhan itu yang tidak meninggal. Tuhan yang kalian sembah selain aku itu meninggal. Kenapa kalian sembah? Ini makanya lihat isinya itu ke mereka. Isinya ke mereka, Nasrani, umat Nabi Isa yang nyembah, yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, begitu. Al-Qayyum. Qayyum itu qiyamuhu binafsi. Itu sifat Allah. Termasuk ini pendapat kuat. Ulama mengatakan min Ismillah al-A'zam, termasuk Ismullah al-A'zam itu ya Hayyu ya Qayyum. Kita baca kan sebelum salat subuh, ya Hayyu ya Qayyum. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu, zat yang hidup. Ya Qayyum, qiyamu bi nafsi, zat yang tak butuh dengan makhluk. Tak butuh. Jadi kalau Maryam itu butuh dengan makhluk, Isa butuh dengan makhluk karena mereka makhluk. Sedangkan aku Al-Qayyum tak butuh dengan makhluk. Tak butuh aku Tuhan ada tiga, begitu maksudnya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, tak butuh.
Tak butuh ada Tuhan langit, Tuhan bumi, ada Tuhan bagi, tak butuh. Kenapa Allah bagi tugas kepada malaikat? Itu kehendak Allah. Allah dah butuh tugas-tugas malaikat itu. Oh, apakah kalau tak katik malaikat apa hujan Mikail ya? Tidak ada malaikat Mikail, hujan berantakan. Tidak. Yang saling butuh itu makhluk. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Kata Allah, umpama bumi ini Allah tidak jadikan makhluk saling butuh sesama, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aturan bumi ini akan rusak. Kenapa rusak? Karena tidak butuh sesama. Tapi biar aturan ini, bumi ini rapi, dan biar menunjukkan kita ini makhluk, saling butuh. Tidak ada manusia yang tidak butuh dengan manusia lain, mustahil. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, sakit butuh dokter. Makan butuh ada yang ke pasar. Butuh ada yang masak. Ya kan? Butuh ada yang ngajikan. Baju dia kotor, butuh ada, misalkan punya duit, tapi tidak ada yang mau kerja sama katik yang begawi sama dia. Katik pembantu, gelabakan dia. Tidak bisa masak, tidak bisa nyuci, tidak bisa jaga rumah. Apa arti? Makanya jangan kita menganggap hina seseorang dengan pekerjaannya. Oh dia nih apa pegawai atau dia nih pembantu, jangan. Dia cuti gelabakan gitu. Artinya apa? Kita butuh. Dia butuh dengan apa yang kita miliki dari rezeki yang Allah berikan. Kita butuh dengan tenaga yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti. Makanya kalau kita tahu dan meresapi ayat ini, nah bakal kita merasa mulia dari yang lain karena pekerjaan, karena mihnah. Tidak mungkin. Pasti kita, oh ini butuh sama ini. Yang punya sawah butuh sama yang ngelolanya. Tidak mungkin yang punya sawah juga dia yang ini dia butuh. Itu makhluk. Sedangkan Allah Al-Qayyum yang tidak butuh dengan segalanya. Allah tidak butuh dengan makhluk, Allah tidak butuh dengan malaikat ini, malaikat itu. Cuman Allah adakan itu semua hikmah yang banyak, yang panjang lebar, luar biasa. Alladzi la azul, yang mana aku ini kata Allah tidak bakal ada akhirnya. Yang di sini bakin, bakal, sifat bakal. Allah tidak bakal ada akhirnya. Allah bakal terus ada sampai makhluk semua habis, bahkan Israel pun meninggal. Di situ Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika Israel sudah mencabut nyawanya, di situ cuma tersisa Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah katakan limanil mulkul yawm. Ayo, siapa yang ngerasa jadi raja selama ini? Dan kata yang jawab, kalau kata kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saddiqu an-nabiyya al-ummi. Percayalah kalian itu, kata Allah, dengan nabi, seorang nabi al-ummi, alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Artinya Nabi besar Muhammad SAW, dan itu sekali lagi tanda mukjizat Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulisnya, itu mukjizat, bukan kekurangan. Beda dengan kita. Sahibal jamali wal midra'ah, yang akan menunggangi onta, al-jamal wal midra'ah, dan menggunakan pakaian perang. Yang artinya Nabi ini Nabi sahibul jihad. Tidak ada seorang Nabi yang jihadnya lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pernah baca kan di Asma'un Nabi, ada Nabiyur Rahmah wa ada Nabiyul Malahim. Nabiyul Malahim, kata Nabi, aku ini Nabi yang membawa syariat jihad dan Nabi paling banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imamah, menggunakan imamah, wal naqlain, menggunakan sendal, wal hirawah, menggunakan tongkat.
Itu semua sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Al-Ja'dar Ra'as, yang memiliki rambut ikal. Memiliki rambut ikal. Ini sifat Nabi ya. As-Sultan Jabin, yang memiliki kening yang luas. Al-Makrun Al-Hajibain, yang memiliki alis yang tebal, yang melengkung alis Nabi itu, ya. Seperti yang kita ambil di hadis sebelumnya, azajjal hawajib, alis Nabi itu azad, seperti busur panah, melengkung. Al-ahdab al-ashfar, lentik bulu matanya. Al-ahdab al-ashfar, bulu mata yang lentik. Al-adajal ainin, yang matanya hitam sekali, bagian hitamnya itu hitamnya. Al-aknal anfi, yang hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Al-wadihal khaddain, kalau di riwayat lain sahlal khaddain, ya kan, yang tidak tembem. Pipi Nabi itu tidak tembem, tidak cekung, juga tidak tembem. Al-kathal lihyah, yang jambutnya tebal. Lihyah itu di sini. Kita sebutkan lihyah itu dari liha, bulu yang ada di tulang rahang ya sini. Itu liha. Maka bulu yang di sini namanya lihyah. Ini bukan lihyah arid, lain lagi. Ini lihyah di sini. Nah ini lihyah. Nabi itu yang ini yang tebal. Bagian sini yang tebal. Arakuhu fi wajh, di mukanya itu seperti mutiara. Saking indahnya. Keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Look, indah. Dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kana yaksifuna alahu wa kuntu alzal. Ghazala yanzul wa kuntu alzul. Kata Sayyidah Aisyah, suatu hari di rumah Nabi lagi benari sendalnya. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan kalau gitu lah hebat dikit, terasa hino kalau gitu misalkan kerja di rumah, bantu rumah, jangan gengsi, jangan. Nabi itu fimih nanti ahli. Ketika sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana Nabi di rumah? Fimih nanti ahli. Nabi ya bantu kerjaan orang rumah. Nabi, sekelas Nabi Muhammad, yaksifuna lahu, menjahit sendalnya. Sendalnya nak putus, dijahit sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu azul, aku lagi ngerajut, kata Sayyidah Aisyah. Aku ngerajut, Nabi di depanku lagi jahit sendal. Sama-sama ada gawe selain. Bukan Nabi begawe, bininya tidur. Bukan juga. Kata perasaan pula bininya itu. Kan itu. Tidak. Jadi punya kesibukan masing-masing. Nabi punya kesibukan, Sayyidah Aisyah punya kesibukan. Itulah hayat rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi lagi jahit sendal, aku lagi ngerajut. Fanadhartu ilaih, aku lihat Nabi, faja'ala jabinuhu ya'raqu wa ja'ala irquhu yatawalladu nur. Maka pas aku melihat Nabi, keringat Nabi ini berkeringat. Mungkin waktu itu lagi musim panas. Nabi berkeringat. Nabi berkeringat, dan keringat tadi bercahaya. Kata Sayyidah Aisyah. Keringat tadi bercahaya. Yang diriwayatkan di hadis yang kita baca, kallu'lu, seperti mutiara. Maksudnya apa? Saking terang, bersinar keringat Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu kemarin di grup kita bahas di Rabiul Anwar. Jadi kita kemarin ada inisiatif ngumpul ke sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Kita gabungkan antara ciptaan beliau dan mukjizat atau akhlak kalau ada. Keringat Nabi itu khalqan,
dari ciptaannya seperti mutiara. Luar biasa. Indah. Keringatnya itu indah. Namanya keringat kan kaki yang indah. Kan begitu. Nabi indah. Beda dengan orang lain. Mukjizat keringatnya ini bisa jadi apa? Jadi minyak wangi. Seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim. Minyak wangi kami yang paling wangi yaitu keringat dari Nabi. Nabi lagi tidur, keringatan, aku ambil. Ummu Sulaim ini ibu bibi Nabi, dan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan beliau ini juga ibu suson atau bibi suson Nabi Muhammad SAW. Jadi mahram. Tidak mungkin Nabi menyentuh perempuan selain mahram atau disentuh perempuan selain mahram. Tidak mungkin. Jadi sama Ummu Sulaim, Nabi keringat lagi tidur, diambil masukin botol, itu nyala. Di riwayat lain ada seorang laki-laki datang, ada perempuan, maaf, ada bapak datang ke Nabi. Akhirnya bapak ini ngomong, ya Rasulullah, anakku nak kawin. Kata Nabi, nah, ambil botol. Nabi dia apa ini? Ambil botol, kata Nabi keringat, dimasukkan keringat Nabi ke botol tadi. Nabi sendiri, kata Nabi, nah, pakai untuk acara nikahan. Dipakai. Nah, jadi setiap rumah ini makin minyak wangi ini itu paling wangi sekampung di rumah itu. Rumah itu paling wangi sekampung. Jadi dari rumah itu keluar bau wangi terus. Ditanya apa sebabnya? Tidak tahunya pas dia nak kawin, bapaknya dikasih sama Nabi Muhammad SAW keringat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai rumah itu dinamakan Baitul Mutayyibin. Bait al-Mutayyibin. Ini rumah yang sangat wangi. Jadi julukan. Dari rumah mana? Dari rumah Mutayyib. Dari rumah yang sangat wangi. Rumah tadi yang ketika anak perempuannya mau menikah dihadiahkan minyak wangi dari Nabi Muhammad SAW. Minyak wangi itu dari mana? Dari keringat Nabi Muhammad SAW. Jadi selain keringatnya indah, juga ada mukjizat di situ, keringatnya bisa jadi wangi yang sangat luar biasa. Warihul miski yanfahu minhu. Wangi misik keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW, dari keringat Nabi Muhammad SAW. Karena unuqahu ibriku fiddah. Kata Allah tadi, ini yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa, seakan-akan lehernya Nabi Muhammad itu ibriku fiddah, wadah yang terbuat dari perak, saking putihnya. Nah, qauluhu saltul jabin wadihuhu, ini beliau menjelaskan. Saltul jabin maksudnya jidatnya itu besar. Adul anin, syadidu sawadil ainin, yang bagian hitam mata Nabi sangat hitam. Aknal anfi tawiluhu ma'adikkati arnabatihi fi wasatihi ba'du irtifa. Maksudnya hidung Nabi mancung, tapi di bagian tengahnya ada sedikit melengkung. Eset, itulah, tidak lurus mancungnya. Qala Ibnu Athir, Al-Imam Ibnu Athir berkata, was-sahih, pendapat yang muktamad atau riwayat yang lebih sahih, bahwasannya sifat fi sifati hawajibihi sallallahu alaihi wasallam, sifat alis Nabi annaha sawabigu min ghairi qarnin. Sifat alis Nabi itu tebal, melengkung, tapi tidak nyambung. Min ghairi qarnin. Arti min ghairi qarnin itu tidak nyambung. Jadi soalnya kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena ada dua riwayat memang. Riwayat pertama mengatakan alis Nabi qarn, nyambung. Riwayat yang kedua mengatakan tidak nyambung. Bagaimana menggabungnya? Kata ulama, kalau dilihat dari jauh, saking tebalnya seakan-akan nyambung. Ummu Ma'bad, perempuan yang meriwayatkan alis Nabi nyambung,
Ya, karena dia tak bisa dekatnya sama Nabi. Makanya dia ngomong alisnya nyambung. Sedangkan Hindun bin Abi Hala, sahabat, statusnya anak Siti Khadijah, anak tiri Nabi Muhammad, hidup sama Nabi dari kecil, ya dekat sama Nabi. Jadi tahu nih alis Nabi tidak nyambung. Jadi riwayat ini tidak nyambung, riwayat perempuan Ummu Muhammad nyambung. Digabung tadi. Yang betul tidak nyambung. Karena termasuk aib atau alis yang tidak bagus menurut orang Arab, alis yang nyambung. Itu yang menguatkan riwayat Hindun tadi. Tidak mungkin ada aib pada tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti alis Nabi tidak nyambung. Karena menurut orang Arab pada saat itu, alis yang nyambung itu tidak bagus, kurang bagus. Yang bagus itu alis tebal, tapi tidak nyambung. Jadi alis Nabi itu yang muktamad, tidak nyambung. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, manfaat. Kita diberikan semangat oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah sudah kita mulai dan tidak lama lagi udah puasa pula. Tidak terasa sudah masuk puasa. Maka kita kejar malam ini biar mulai. Alhamdulillah bisa mulai walaupun baru setengah. Baru siko. Ya siko lagi insya Allah bulan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, taufik hidayah, sehingga kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Amin.